flow, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then trippy. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002. Di sini saya akan mempresentasikan laporan uji coba soal dan uji coba angket. Di mana di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen Ibu Nita Putri Utami. Di mana di sini saya pertama terkait uji coba soal, di mana di sini tahapannya, di sini saya membuat pertama kisi-kisi, soal uji cobanya, lalu kunci jawaban, dan rubrik penskoran. Nah, setelah itu saya meminta validasi kepada 3 validator. Nah, di sini terdapat barulah setelah dapat validasi, barulah saya menguji coba soal tersebut di sekolah. Nah, di sini terkait dengan pertama kisi-kisi. Dalam pembuatan kisi-kisi ini saya menampilkan pertama identitas, di mana terdiri dari sekolah, mata pelajaran, pokok bahasan, dan jumlah soal, di mana di sini jumlah soalnya 5. Sekolah yang akan saya uji coba yakni SMA Negeri 2 Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, di sini mata pelajarannya matematika wajib, pokok bahasan terkait limit fungsi aljabar. Di sini untuk uji coba soal, saya mengangkat tentang uji coba tentang kemampuan pemahaman konsep, di mana di sini pemahaman konsep yang akan saya uji coba yakni limit fungsi aljabar. Di mana selanjutnya setelah identitas terdapat kompetensi inti, di mana di sini karena pemahaman konsep, saya mengambil tentang pengetahuan, di mana tentang memahami, menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan humaniora tentang wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian serta menetapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya dalam memecahkan masalah. Nah, di sini terdapat tabel. Selanjutnya terdapat tabel. Di sini memuat tabel tentang kompetensi dasar, indikator pemahaman konsep matematisnya, aspek kognitif, indikator pencapaian kompetensi, soal, dan nomor soal. Nah, di mana baiklah, di sini terdapat tabel kompetensi dasar, indikator pemahaman konsep matematis, aspek kognitif, dan selanjutnya indikator pencapaian kompetensi, soal, dan nomor soal. Nah, di sini untuk kompetensi dasar, dikarenakan pengetahuan, saya sesuaikan dengan kompetensi dasar terkait limit fungsi aljabar. Di sini 3.7, di mana kompetensi dasarnya terkait menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, di sini selanjutnya terkait dengan indikator pemahaman konsep matematis. Di sini untuk indikator yang pertama tentang menyatakan ulang mengenai konsep limit fungsi aljabar yang telah dipelajari, di mana di sini aspek kognitif sesuai indikatornya di sini termasuk dengan C1, di mana di sini untuk aspek kognitif yang saya nilai dari pemahaman konsep ini, saya mengambil aspek kognitif C1, C2, dan C3. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan metode menyelesaikan limit fungsi aljabar. Selanjutnya soalnya terdapat soal di sini, dan di sini untuk C1 itu di soal nomor 1. Dan untuk indikator kedua yakni terkait mengidentifikasi sifat-sifat operasi. Di sini termasuk di C2, di mana di sini saya mengambil indikator pencapaian kompetensi, menghitung dan menyelesaikan limit fungsi dengan menggunakan sifat-sifat operasi
tertentu. Di sini untuk C2 terdapat 2 soal yang saya berikan, di mana terdapat di soal nomor 2 dan nomor 3. Dan untuk C3 terdapat di soal nomor 4 dan nomor 5. Dan di mana di sini untuk keterangannya, di mana untuk kemampuan C1 terkait dengan mengingat, C2 memahami, dan C3 mengaplikasikan. Setelah membuat kisi-kisi, dilanjutkan saya dengan membuat soal tes. Nah, di sini di soal tes ini terdapat identitas, di mana nama sekolah, mata pelajaran pokok bahasan, jumlah soal, dan alokasi waktu. Di mana alokasi waktu di sini 1 kali 90 menit. Di sini ada petunjuk, awalilah dengan membaca basmalah, tulislah nama kelas, mata pelajaran pada lembar jawaban, selanjutnya bacalah soal dengan teliti dan mulailah dengan menjawab pertanyaan yang dianggap mudah, dan 4 jawablah dengan menuliskan uraian jawaban. Di sini petunjuk ini agar siswa tersebut menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan arahan. Nah, dilanjutkan dengan soal, di mana di sini terdapat 5 butir soal berupa soal uraian. Nah, di sini setelah membuat soal, saya juga membuat kunci jawaban soal, di mana di sini terdapat kolom nomor, kunci jawaban kemampuan pemahaman konsep, dan indikator kemampuan pemahaman konsep peserta didik sesuai dengan di tabel kisi-kisi sebelumnya. Selanjutnya skor. Di mana terkait skor, di sini saya membuat skor di setiap soal atau jawaban tersebut memiliki sama setiap nomor 1 sampai nomor 5, yakni 4. Sehingga total skor ketika jawaban anak tersebut benar semua, maka total skornya adalah 20. Atau jika kita cari poin totalnya 100, maka kita 20 dibagi 20 dikali 100, maka dapatlah poin mereka 100 jika benar semua. Namun jika tidak, maka berapa poin mereka dapatkan dibagi dengan total skor dikali dengan 100. Nah, di sini setelah membuat kunci jawaban, lalu saya meminta validasi kepada selanjutnya saya membuat rubrik penskoran, di mana di sini rubrik penskoran ini digunakan untuk mempermudah memberi penilaian terhadap jawaban siswa tersebut, di mana di sini terdapat indikator pencapaian soal, nomor soal, dan kriteria penilaian, di mana untuk skor di sini saya membuat rentang penskoran yaitu 0 sampai 4, di mana 4 adalah nilai maksimum ketika siswa tersebut menjawab soal tersebut dengan benar. Di sini jika tidak menjawab, ada kriterianya seperti di soal nomor 1, jika tidak menjawab poinnya 0, menjawab tapi salah poinnya 1, hanya menyebutkan 3 metode poinnya 2, menuliskan 4 metode dan hanya menjelaskan beberapa metode saja poinnya 3, menuliskan dan menjelaskan dengan lengkap metode limit fungsi aljabar poinnya 4. Nah, di sini setelah membuat rubrik penskoran, barulah saya memberikan instrumen yang telah saya buat ini kepada 3 validator. Nah, di sini nantinya akan di lampiran aslinya nanti saya akan melampirkan validator-validator terkait orang yang memvalidasi soal saya. Nah, di sini setelah divalidasi, setelah meminta validasi dari validator, terdapat beberapa saran dan kritik dari validator tersebut. Contohnya terkait perubahan bentuk soal, di mana pertamanya saya membuat soal tersebut sangat mudah. Nah, jadi mendapat saran dari validator agar merubah soalnya ke agak lebih rumit agar siswa tersebut memiliki perbedaan jawaban atau bervariasi jawaban mereka, sehingga kita dapat menilai bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa tersebut. Nah, terdapat juga saran-saran yang lainnya terkait terutama tentang bahasa yang digunakan ketika membuat soal.
Setelah saya perbaiki, barulah saya uji coba kepada anak-anak tersebut. Nah, di sini selanjutnya barulah dari jawaban anak tersebut, setelah menjawab soal, setelah saya uji coba, maka saya langsung menilai jawaban dari siswa tersebut. Nah, setelah dinilai, langsung saya uji coba soal tersebut dengan menggunakan SPSS, di mana di sini akan diuji terkait validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Nah, di sini pertama terkait validitas soal, di mana validitas adalah perhitungan sejauh mana instrumennya atau alat uji coba yang kita buat sesuai dengan apa yang diukur. Nah, di sini kita kan mengukur kemampuan pemahaman konsep dari siswa tersebut. Nah, di sini untuk menguji validitas itu, kita harus di SPSS tersebut, kita harus membuat kolom yang memuat terkait nilai-nilai jawaban dari siswa. Berapa poin siswa A menjawab nilai soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu dijumlahkan. Dan selanjutnya kita klik Analyze sesuai dengan cara-cara yang dalam mencari validitas di SPSS. Nah, di sini keluarlah hasil perhitungan seperti ini di SPSS. Jadi, di sini terdapat person correlation, seek to tilde, dan N. Di sini N itu banyaknya jumlah siswa yang siswa yang melaksanakan uji coba soal tersebut, di mana di sini saya melaksanakannya di SMA Negeri 2 Bantan. Di sini sebanyak 21 siswa yang ikut berpartisipasi dalam uji coba soal. Nah, di sini kita melihat validitasnya di bagian jumlah, di mana jumlah ini adalah total dari total nilai setiap anak. Nah, di sini kita lihat di bagian jumlah, di sini terdapat di keterangan SPSS itu terdapat keterangan bintang 1 dan bintang 2, di mana kalau jika bintang 2 correlation is significant at the 0,01 level to tilde, dan jika bintang 1 correlation is significant at the 0,05 level to tilde. Nah, di sini kita cukup agar mempermudah lihat di jumlah, lalu melihat apakah ada bintang atau tidak dari soal dari tabel berikut. Kita berpatokan pada person correlation. Nah, di sini ternyata setelah dianalisis menggunakan SPSS dari soal yang kita buat dan sesuai dengan dan diuji dengan menggunakan SPSS sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh siswa, terdapat 3 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Nah, di sini yang biru merupakan yang valid dan tidak saya tandakan merupakan tidak valid. Nah, di sini soal nomor 3 valid dengan 0,841, selanjutnya nomor 4 8,52, selanjutnya nomor 5 0,775. Nah, selanjutnya kita menguji coba terkait reliabilitas soal. Nah, di sini reliabilitas yakni terkait seberapa konsisten hasil penelitian saat uji coba. Jadi, seberapa konsisten anak tersebut menjawab soal kita dengan jawaban yang konsisten. Jadi di SPSS muncullah data seperti ini. Nah, kita lihat di mana di sini valid soalnya itu 95,5%, di mana terdapat pengeluaran di 4,5%-nya. Nah, di sini kita lihat di data comeback alpha, di mana di sini comeback alpha-nya itu 0,685, di mana dapat disimpulkan jika comeback alpha-nya itu 0,85, maka di sini soal yang kita buat yakni cukup baik.
Dan selanjutnya menghitung daya pembeda soal. Nah, terkait daya pembeda soal ini, kita melihatnya bisa di SPSS itu di tabel output dari data ketika kita mencari reliabilitas. Nah, di sini terdapat nanti tabelnya tuh item total statistik. Nah, di sini kita melihat di tabel correlated item total correlation, di mana di sini terdapat 0,65, 0,722, 0,570, 0,151, dan 0,142. Nah, di sini terdapat kategori dikatakan daya pembeda itu buruk, dapat diterima dengan revisi, dapat diterima tanpa revisi, atau baik. Nah, di sini jika buruk itu kecil dari 0,21, 0,20 sampai 0,29 itu dapat diterima dengan revisi, 0,30 sampai 0,39 dapat diterima tanpa revisi, dan selanjutnya 0,40 sampai 1 itu baik. Nah, di sini kita lihat bahwa dapat disimpulkan, lihat ini, soal nomor 3, 4, 5 merupakan soal dengan tingkat daya pembeda yang baik, dan selanjutnya soal nomor 1 dan 2 itu buruk atau tidak berfungsi. Nah, di sini daya pembeda soal juga, di sini dapat kita tentukan mana kriteria penerimaan soal, di mana di sini soal nomor 1, nomor 2 ini berarti kita harus revisi ataupun ada bagian yang dibuang dari soal tersebut. Nah, selanjutnya soal yang 3, 4, 5 itu baik, jadi tidak perlu direvisi, maka bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya tingkat kesukaran, di mana setelah didata muncullah tabel seperti ini, dan kita lihat terdapat kita fokuskan pada tingkat kesukaran ini sejauh mana soal yang kita buat itu memiliki tingkat kesukaran, apakah itu mudah, sedang, atau sukar. Nah, di sini dari tabel SPSS kita patokannya adalah min dan maksimum, nilai min dan maksimum dari soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, rumus untuk tingkat kesukaran itu adalah min dibagi dengan maksimum, maka didapatkan misalnya nomor 1, 1,81 dibagi 2. Nah, di sini didapatkan soal nomor 1 dengan nilai tingkat kesukarannya tuh 0,9, nomor 2 0,88, nomor 3 0,47, dan nomor 4 0,28, dan nomor 5 0,54. Nah, di sini terdapat indikator tingkat kesukaan, di mana 0 sampai 0,30 termasuk sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, dan 0,71 sampai 1 itu mudah. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 itu mudah, nomor 2 itu mudah, nomor 3 itu sedang, nomor 4 itu sukar, dan nomor 5 itu sedang. Baik, mungkin kalau terkait dengan uji coba soal cukup sekian. Kita lanjutkan dengan terkait dengan angket. Nah, di mana tidak jauh berbeda dengan uji coba soal, di sini di angket saya memiliki tahapan pembuatannya, di mana pertama saya membuat kisi-kisi angket, lalu membuat pernyataan angket atau angket. Selanjutnya saya membuat rubrik penskoran angketnya. Selanjutnya saya meminta validasi kepada 3 validator. Nah, nanti terkait validator akan dilampirkan di lembar bukti tugas akhir ini. Nah, untuk setelah itu saya baru setelah mendapatkan validasi dan setelah diberikan kritik dan saran, lalu melakukan revisi, lalu barulah menguji coba angket tersebut. Dan pertama terkait dengan kisi-kisi angket, di mana di sini saya mengambil angket berkaitan dengan self-esteem, di mana untuk kisi-kisi angket terdapat tabel aspek, indikator deskriptif, dan nomor item, di mana nomor item terdapat pernyataan positif dan negatif.
Di mana untuk aspek, untuk kisi-kisi aspek pada angket self-esteem menyangkut 4 aspek, yakni signifikansi, keberartian, selanjutnya kompetensi atau kemampuan, power kekuatan, dan virtue atau kebajikan. Nah, di sini selanjutnya tabel selanjutnya yakni terkait indikator. Indikator ini sesuai dengan angket self-esteem terdapat beberapa indikator di mana untuk signifikansi terdapat indikator menunjukkan keyakinan bahwa dirinya berarti bagi orang lain, dan selanjutnya menunjukkan keyakinan bahwa dirinya dapat diterima oleh orang lain. Nah, selanjutnya di bagian deskriptif. Di bagian deskriptif ini lebih menggambarkan secara khusus apa saja yang ingin kita nilai dari sesuai dengan indikator yang telah ada. Nah, di sini untuk deskriptif nomor 1 terkait signifikansi, saya mendeskriptifkan bahwa siswa memiliki rasa keyakinan bahwa dirinya dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, di nomor item, untuk deskriptif yang pertama ini terdapat positifnya di nomor 1 dan negatifnya di nomor pernyataan nomor 3. Nah, begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya, di sini saya membuat banyak pernyataan, total 20 pernyataan. Selanjutnya di sini saya membuat rubrik penskoran angket, di mana di sini terdapat tabel nomor aspek indikator, dan nomor aspek indikator ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Selanjutnya nomor item disesuaikan dengan kisi-kisi, dan jumlah item. Nah, di sini untuk setiap aspek, kan aspeknya ada 4, jadi setiap aspek saya mengambil 4 item angket atau 4 pernyataan. 2 positif dan 2 negatif. Nah, selanjutnya di sini saya menentukan kriteria skor dari pernyataan, di mana di sini terdapat pilihan jawaban. Pilihan jawaban itu jika dia menjawab selalu, kriterianya ada selalu, kadang-kadang, pernah, dan tidak pernah. Nah, di positif kita menempatkan jika selalu itu 4, kadang-kadang 3, pernah 2, tidak pernah 1. Nah, di pernyataan negatif skornya tuh terbalik. Jika ia negatif, jika ia selalu kan, maka dia menuliskan skornya 1, kadang-kadang 2, pernah 3, dan tidak pernah 4. Nah, selanjutnya barulah setelah ini saya membuat pernyataan atau angket. Nah, di bagian angket, sebelum ke identitas diri, saya sesuai saran dari validator, alangkah baiknya membuat sedikit penjelasan terkait angket self-esteem. Nah, di sini saya memberikan gambaran terkait angket self-esteem guna agar responden tidak kaget ketika melihat pernyataan, atau sebagai informasi juga bagi responden angket apa yang akan ia isi tersebut. Nah, setelah penjelasan terkait angket esteem, maka baru saya masuk ke identitas diri. Terkait di sini ada nama, kelas, dan jurusan. Nah, selanjutnya di sini saya berikan petunjuk agar mempermudah responden untuk memberikan jawaban terkait pernyataan angket yang saya buat. Di sini untuk pernyataan angket terdapat tabel nomor pernyataan dan pilihan jawaban, di mana SL selalu, kadang-kadang, KK kadang-kadang, P pernah, dan TP tidak pernah. Nah, di sini ada pernyataan seperti contohnya, saya yakin bisa membantu orang lain sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dan pernyataan-pernyataan selanjutnya. Selanjutnya, di bagian akhir, saya menetapkan tempat untuk tanda tangan, yang mana di sini juga atas saran dari validator, di mana di sini juga berfungsi agar untuk menjadikan sebagai bukti yang pasti bahwa responden benar-benar mengisi angket tersebut. Dan di sini terdapat kolom tanda tangan. Nah, selanjutnya saya mengujikan hasil uji coba angket. Nah, di sini tidak jauh berbeda tahapannya.
Sebelum saya menguji coba tentunya setelah membuat instrumen seperti kisi-kisi, pernyataan, dan rubrik penskorannya, saya menanyakan kepada validator bagaimana terkait instrumen yang saya buat, apakah ada revisi atau saran-saran dan lainnya. Nah, setelah mendapatkan kritik dan saran, barulah saya memberikan revisiannya. Setelah sesuai dengan validator, sudah bagus kata validator, barulah saya menguji coba angket tersebut. Nah, di sini setelah menguji coba terdapat saya uji coba lagi hasil angket yang saya buat di SPSS, seperti uji coba soal tersebut disesuaikan dengan jawaban dari responden. Nah, di sini untuk uji coba SPSS terkait angket akan diuji terkait validitas dan reliabilitas, di mana validitas terkait dengan kesesuaian angket yang kita buat dengan apa yang akan kita uji. Nah, di sini muncullah tabel seperti ini, sesuai dengan seperti tahap-tahapan SPSS mencari validitas di uji coba soal juga, namun disesuaikan dengan jawaban responden. Nah, di sini muncullah sebenarnya tabel untuk validasi angket ini panjang sekali karena terdapat soalnya angket pernyataannya itu berubah berupa 20 soal. Nah, di sini karena patokannya adalah jumlah, jadi pada tabel ini saya berpatokan mengambil patokan di jumlah atau total setiap jawaban dari satu responden. Nah, di sini terdatalah beberapa soal-soal yang valid dan tidak valid. Nah, di sini kan saya membuat 20 pernyataan, maaf, 20 pernyataan. Nah, di sini terdata yang hijau ini adalah yang valid. Nah, seperti keterangan sebelumnya, yang mana bintang 1 dan bintang 2 adalah valid. Nah, di sini ternyata setelah diuji coba dan diuji di SPSS, dari 20 soal yang saya buat, terdapat 10 angket yang valid dan 10 angket yang tidak valid. Nah, di mana yang valid itu nomor 2, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18, dan 19. Dan yang tidak valid itu adalah nomor yang selanjutnya, yang tidak terdata disebut. Nah, selanjutnya terkait dengan reliabilitas. Seperti di uji coba soal sebelumnya juga, di reliabilitas, nah di sini terkait angkanya kita valid 100%. Berbeda dengan uji coba soal tadi, tidak validnya hanya sekitar 95%. Nah, di sini udah valid 100%, bagus. Nah, selanjutnya kita menentukan reliabilitas atau terkait konsistenan dari responden dalam menjawab angket yang kita buat. Nah, di sini terdapat comeback alpha, kita patokannya comeback alpha, di sini 0,753. Nah, di sini dapat dikatakan angket yang kita buat itu memiliki reliabilitas yang baik karena sudah lebih dari 0,70, di mana di sini 0,753, berarti di sini angka yang kita buat cukup baik. Mungkin sekian terkait presentasi hasil uji coba terkait uji coba soal, di mana di sini uji coba soal kemampuan pemahaman konsep terkait limit fungsi aljabar dan uji coba angket terkait dengan self-esteem. Nah, mungkin sekian dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya Ulfa Rahmadani, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.